Dengar kan? Halo anak-anak semuanya, selamat sore. Tuhan memberkati luar biasa hari ini setelah belajar selama 1 minggu. Hari ini kita akan bersama-sama Tuhan menaikkan pujian syukur kita karena Allah kita luar biasa. Masih ada semangat? Masih. Masih Pak. Masih. Ya, luar biasa kita akan menaikkan pujian penyembahan kita. Anak-anak boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, membuka hati supaya firman Tuhan adalah pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya harap semua sudah makan siang sehingga kita bisa berkonsentrasi. Ya, kita akan secara live hari ini menaikkan pujian penyembahan kita, ya.
Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Baik. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Karena Kau semua ajarkan luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan bagi kami guru-guru. Anak-anak kami Tuhan, semua boleh belajar dengan baik pada hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami ingin menyerahkan hati Tuhan. Kami bawa segala pujian syukur kami hanya bagi Tuhan. Bila Tuhan yang berkata dalam ibadah kita pada hari ini Tuhan. Dan bila nama Tuhan yang dipuji, disembah, dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berbuka ibadah pada hari ini. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, luar biasa. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya harinya Tuhan. Jadi kalau setiap hari harinya Tuhan, artinya Tuhan bekerja untuk kita setiap waktu, setiap saat. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur. Olehnya mari sama-sama kita katakan mengucap syukur kepada Tuhan. Nyatakan ucapan syukur itu lewat pujian syukur kita. Saat ini kita akan bernyanyi-nyanyi, bahkan anak-anak semua yang di rumah boleh suka melompat bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita hari ini sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3, go!
firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang nanti sebentar akan dibawakan oleh Ibu Rolling. Bersama-sama buka hati kita supaya hati kita boleh menjadi ladang yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan dan tidak lalu begitu saja tetapi tertanam dalam hati kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kita soal apapun tidak akan menanggungnya di dalam Tuhan. Dan Yesus Allah kita hanya secara amin. Sama-sama pujian sebagai persiapan untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Yesus hanya sejawab doa. Shalom. 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 Udah makan siang? Wah, sudah Bu. Dah, Bu. Tetap semangat
Ya, Bu. Ya, Bu. Biasanya kalau begini, apalagi kamu di rumah, AC-nya kencang. Waduh, kalau mau firman Tuhan, biasanya iblis itu suka kipas-kipas itu mata. Kipas-kipas, akhirnya itu mulai berat mata, mulai ngawat, ngantuk. Ada yang ngantuk? Tidak. Tidak. Iya. Semangat. Tidak. Ya, saya mau dengar firman Tuhan hari ini. Ya, saya harus mendengar firman Tuhan. Oke, tadi 3 pujian kita sudah naikkan. Ya, kita sudah naikkan kehadiran Tuhan. Saatnya kita berbincang-bincang, diskusi tentang kebenaran Tuhan. Hari ini Ibu Roli kasih tema, tadi ada tentang doa tidak? Kamu dengar lagunya? Ada tentang Iya, ada. jauh doa. Kemudian tadi pertama, kiranya Engkau memberkati aku, itu doa. Ya, doa. Doa itu apa sih doa? Siapa di sini berdoa? Coba angkat tangan, Ibu Roli mau lihat. Saya. Kita pengen melihat dari sini. Siapa yang setiap aktivitasnya, apakah mau tidur, bangun tidur, mau berangkat ke sekolah, berdoa. Coba angkat tangan. Seberapa orang dari kamu yang selalu ingat Tuhan, menyerahkan aktivitasnya kepada Tuhan? Angkat tangan. Oke, turunkan tangannya. Yang belum mudah-mudahan ketika kamu mendengar firman ini, kamu boleh memulainya pada hari ini. Oke. Nah, temanya kekuatan dahsyat di balik doa. Kekuatan dahsyat di balik doa. Doa itu adalah merupakan digambarkan sebagai nafas bagi orang Kristen. Nafas begitu pentingnya ya. Kalau misalnya orang yang sudah tidak bernafas, berarti sudah bagaimana? Mati. Dia sudah mati. Kalau dia sudah tidak bernafas lagi, dia sudah mati. Ya, jadi kita perlu bernafas. Doa itu merupakan gambaran nafas dari orang Kristen. Kalau dia mengaku sebagai orang Kristen, dia seharusnya berdoa. Ya, seharusnya dia berdoa. Ya, kekuatan dahsyat di balik doa. Sekarang akhir-akhir ini mungkin kondisi sekarang ini, mungkin kamu ada rasa kegelisahan, ketakutan tentang mungkin hari esok, atau tentang mungkin mengenai pendidikan sekolah kamu sekarang ini bagaimana ya? Nanti apakah nanti kami akan selamanya begini proses belajarnya? Kapan ini si corona berlalu? Kapan kami boleh diizinkan? Kapan pemerintah boleh membuka sekolah untuk bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru? Kami boleh bertemu dengan teman-teman. Atau mungkin Ibu tidak tahu, tapi yang Ibu mau ceritakan ada keluarga Ibu Roli, ponakan Ibu Roli, yang tadinya sebelum corona kehidupan dia baik-baik saja, bagus, pekerjaannya sudah lumayan, tapi sekarang ini dia hampir putus asa. Karena apa? Segala usaha yang dia rintis hancur karena kondisi sekarang ini. Hancur. Ya, Hancur atau hancur. Kalau Ya. ada. Dia hampir putus asa. Nah, tapi saya bilang sama dia, kamu jangan putus asa. Sekalipun pekerjaan, sekalipun mata pencarian usahamu hancur, kamu masih punya Allah yang bisa, yang sanggup menolong kamu. Terus dia bilang, bagaimana caranya? Kamu ngobrol dong dengan dia. Kamu berseru dengan dia. Cerita ke dia. Ceritakan apa yang menjadi permasalahanmu. Bagaimana dia bercerita kepada Tuhan? Berdoa. Hah? Berdoa. Iya. Salah satu komunikasi kita dengan Tuhan, kita bisa berdoa. Dan kita tidak dibatasi, kapan saja, mau tengah malam, mau kapan saja kamu datang kepada Tuhan, dia siap mendengar doamu. Jangan pernah kamu berpikir, ini udah tengah malam,
Tuhan mungkin tidur. Gak enak ganggu. Jangan. Mau kapan saya ingat ini? Waktu kapan saja kamu datang kepada Tuhan, Dia siap menunggu. Dia siap mendengar ceritamu. Dia siap mendengar keluh kesahmu. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan. Nah, anak-anak, justru akhir-akhir ini Ibu Roli melihat kebanyakan dari kita, termasuk orang percaya, banyak yang sepele, menganggap remeh puasa doa. Mereka kurang menganggap pentingnya berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Mereka kurang menganggap pentingnya berbicara atau berdoa kepada Allah. Padahal tahu nggak kalian, doa itu sangat berkuasa. Ada pernah kalian dengar cerita Alkitab? Dia berdoa supaya hujan tidak turun, nurut. Pernah nggak? Siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Mungkin nggak pernah dengar dari gereja atau dari mana. Dia manusia biasa. Tapi ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun di Israel selama 3,5 tahun. Nurut. Hujan tidak turun, ya, tidak turun. Dan ketika dia berdoa lagi, Tuhan turunkan hujan. Hujan itu turun. Siapa itu? Tahu nggak? Siapa itu? Ayo, kelas 9, 8, 7, ada yang pernah dengar? Elia bukan, Bu? Siapa? Elia. Iya, Elia. Good, Adrian. Nabi Elia. Nabi itu juga manusia sama seperti kita. Nabi itu tugasnya menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Ya. Nah, tapi kenapa Nabi Elia yang sama dengan kita manusia biasa bisa doanya ada kekuatan, ada power, ada kuasa di situ. Hujan berangkat turun, hujan nggak turun. Hujan tuh dia berdoa lagi, hujan turun. Kira-kira apa rahasianya? Apa rahasianya menurut kalian? Mungkin kita juga ya, mungkin anak-anak mungkin sering selama ini berdoa, Bu, saya capek berdoa, saya malas berdoa, bosen. Saya soalnya udah seminggu ini berdoa supaya misalnya paman saya kembali dapat pekerjaan atau usahanya bangkit lagi, tapi belum dijawab Tuhan. Bosen, Bu, malas. Mungkin banyak dari kita termasuk Ibu Roli ya, mungkin seminggu, sebulan, setahun kita berdoa Tuhan tidak kabul dan kita udah malas berdoa, lantas kita nggak berdoa lagi. Jangan ya, jangan. Doa itu punya kuasa, ya, punya kuasa. Sekarang intinya yang jadi masalahnya, kenapa doa kita itu Tuhan tidak jawab atau Tuhan tidak kabulkan? Kenapa Nabi Elia yang sama seperti kita manusia biasa, Tuhan kabulkan permohonannya? Ayo, ada yang bisa jawab kira-kira? Iman, Bu. Hah? Iman. Iman. Secara spesifik Adrian. Hah? Pernah dengar firman ini apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Pernah dengar itu? Sebenarnya ketika kita berdoa, ya, Tuhan itu mendengar. Semua doa yang kita sampaikan, kita naikkan ke Dia, Dia dengar. Dia nggak ada tutup telinga, kalau si Adrian doa saya nggak mau. Nggak. Semua Dia dengar. Tinggal lagi sekarang masalah Dia kabulkan atau tidak. Tuhan lihat dulu diri kita.
Apa yang menjadi penghalang? Dikatakan di sini, tetapi dengarkan ini baik-baik. Dengarkan ini baik-baik. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jadi intinya bagaimana supaya Tuhan berkenan atas doa-doa yang kita naikkan kepada Dia? Pertama, kita periksa diri kita. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita ini memang sudah benar di mata Tuhan? Antara lain itu tadi, apakah kita masih menyimpan dosa, kepahitan, kemarahan terhadap orang lain? Itu bereskan dulu. Ya, itu perlu kita bereskan dulu. Di dalam doa Bapa kami, apa dikatakan? Dan ampunilah kami. Ayo, kelas siapa ini yang sudah pernah belajar kelas 9 udah pernah doa Bapa kami? Dan ampunilah kami seperti Kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Makanya sebelum kita minta ampun kepada Tuhan, bereskan dulu dengan sesama, ya. Hubungan kita dengan teman kita, dengan orang tua, dengan saudara, siapapun mama papa kita, bereskan dulu. Baru Tuhan berkenan mengampuni dosa kita. Ya, jadi sekali lagi intinya, kita bisa seperti Nabi Elia, ya, bisa. Kita bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan kita perbaiki. Ya. Nah, kemudian dikatakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Lantas kenapa selama ini doa kita belum punya power, belum punya kekuatan? Berarti jawabannya udah jelas, ya. Mungkin kita di mata Tuhan kita belum orang benar. Ya. Nah, tidak apa-apa, nggak masalah. Kalau mungkin sekarang mari kita introspeksi diri kita. Mungkin sekarang kita ini masih banyak menyimpan kekecewaan, masih menyimpan kemarahan terhadap teman kita, terhadap siapapun itu. Mari mulai sekarang datang kepada Tuhan. Buka itu semua di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni saudaraku. Aku mau mengampuni mama papaku. Aku mau mengampuni temanku. Biar Tuhan mengampuni. Ampuni aku Tuhan. Ya, oke? Udah jelas? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi ingat, jangan pernah malas berdoa. Apapun saat ini yang menjadi kerinduanmu, apapun saat ini yang menjadi kebutuhanmu, mari sampaikan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Sambil introspeksi dirimu, perbaiki dirimu. Supaya Tuhan mengabulkan permohonan. Tapi ingat, semuanya itu kembali kepada kehendak Tuhan. Ya, bukan maunya kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kalaupun doa kita itu mungkin Tuhan tidak kabulkan, itu Tuhan melihat itu tidak baik untuk kita. Ya, jadi jangan marah-marah dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memberi kepada anak-anaknya. Kita yang suka salah meminta kepada Dia, tapi Dia tidak pernah salah memberi jawaban kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kamu mulai hari ini yang selama ini menganggap doa itu sepele atau malas berdoa. Kiranya mulai hari ini mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan apapun yang menjadi permasalahan. Mari sama-sama kita anakku, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini, untuk situasi sekarang, untuk corona ini. Mari kita berseru-seru. Doa itu bisa mengubahkan hati Tuhan. Kalau kita terus kepada Dia, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong, hati Tuhan akan tergerak untuk menolong.
Ya, mari sama-sama. Mulai hari ini, mari sama-sama kita berdoa di rumah kita masing-masing untuk bangsa dan negara kita ini, untuk Bapak Presiden serta para menterinya, ya, untuk keadaan perekonomian negara kita ini, untuk apapun yang menjadi kebutuhanmu atau permasalahan keluargamu juga saat ini. Mari kita sama-sama berdoa dan mulai hari ini, mari setia berdoa. Amin. Anak-anak, kita sekarang mau mengakhiri dan Pak Ronald akan membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih untuk berkat hari ini ya Tuhan. Engkau dapat mengumpulkan kami ya Tuhan di tempat ini untuk memulai kebaktian kami sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas cara Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan sukacita ya Tuhan kepada kami, sehingga apa yang kami dengar ya Tuhan untuk dari hari ini ya Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami ya Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Ya Tuhan, sementara lagi kami mau selesai ibadah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini, memberikan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita ya daripada Engkau dan berusaha menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi pribadi-pribadi yang Engkau inginkan dalam diri kami ya Tuhan, yang dimana kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur sekarang dan sampai sekarang selamat haleluya. Amin. Haleluya. Sampai jumpa hari Senin. Bye. Goodbye. Ayo, Li. Masih Adriana. Ayo, mulai nih. Ini kita live, Bu. Ayo, di live ya. Mereka nggak mau dong. Balik.